Shalom saudara. Saudara-saudara, di dalam kesempatan ini saya mau menanggapi sebuah cuplikan khotbah seorang pendeta yang sangat terkenal, yang mana cuplikannya saya temukan di sebuah aplikasi. Dan mari simak cuplikannya. Jangan hakimi kami, janganlah jahat. Jadilah anak-anak, kanak-kanak dalam kejahatan. Itu urusan kami dengan Tuhan. Kalau kami bodoh, ya sudahlah, saya terima. Tapi kami ini menjerit sungguhan dengan Tuhan. Orang-orang karismatik yang tulus mencari Yesus, yang berseru dari rohnya, keluar kalimat-kalimat yang di telinga orang-orang yang tidak percaya itu ada seperti bayi, atau seperti lolongan aja, seperti keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Roma 8. Biarkan kami, tapi jangan sebut kami sesat. Paling-paling ya, anggaplah kami orang bodoh lah, gak apa-apa, saya terima. Sekali lagi, kami gak bodoh-bodoh amat. Saya gak ngaku-ngaku pintar, tapi saya gak bodoh. Saya bahasa roh itu saya tahu bahwa itu meaningless to my ears. Tapi jangan hakimi aku, karena aku punya hubungan pribadi dengan Tuhanku. Yang penting buahnya. Janganlah kamu jahat. Masa sampai disebut sesat sih? Sesatnya kenapa? Karena itu bukan Roh Kudus, pasti roh setan. Kok tahu sana itu setan? Saudara, sebenarnya jarang, bahkan jujur ya, seumur hidup saya, baru kali ini saya dengar ada pendeta dengan terang-terangan memohon untuk tidak dihakimi, memohon untuk tidak dikatakan sesat. Itu baru ini saya dengar. Kebanyakan pendeta hanya akan mengatakan jangan menghakimi. Hanya Farisi yang menghakimi. Itu ahli Taurat, tanpa meminta untuk tidak dihakimi. Saudara-saudara, saya pribadi ketika mendengar cuplikan ini, jujur saya tersentuh. Saya sangat gencar berapologetika ofensif terhadap bahasa Rosikir Raba-Raba sebagai sesat, dan tentu wajar bagi saya untuk merasa bahwa saya adalah salah satu orang yang dimohonkan, diminta dia untuk tidak atau jangan mengatakan mereka sesat. Biarkan, katanya, itu urusan mereka sama Tuhan. Tapi saudara-saudara, biar saya luruskan. Pertama, kita semua sudah tahu bahwa konteks jangan menghakimi dalam Alkitab adalah tentang melarang penghakiman itu dilakukan atas dasar ukuran pribadi. Alkitab menegaskan bahwa penghakiman itu harus adil dan tidak mungkin ada keadilan dalam sebuah penghakiman jika penghakiman itu diukur dari ukuran pribadi. Misalnya, karena diri saya tidak melakukan dosa A, maka saya sangat berani menghakimi orang yang melakukan dosa A. Padahal saya punya dosa B yang sebenarnya dosa itu jauh lebih bejat daripada dosa A yang dilakukan oleh orang yang saya hakimi. Hal ini masuk dalam semua aspek termasuk pengajaran. Maksudnya adalah saya tidak bisa menghakimi ajaran seseorang tanpa terlebih dahulu menyelidiki akar pengajarannya. Lalu saya sontak menghakimi menurut ukuran pemahaman saya, bukan ukuran pemahaman Alkitab secara total atau Tota Scriptura. Sewaktu saya menyerang bahasa Rosikir Raba-Raba sesat, saya terlebih dahulu mempelajari bahasa roh itu dari setiap sudut Alkitab, konteksnya, ayat-ayatnya, latar belakang budayanya, dan lain sebagainya. Dan setelah saya yakin bahwa Sikar Raba-Raba bukan bahasa roh dari Alkitab, barulah saya berani menghakimi dengan adil, yaitu dengan ukuran Alkitab itu sendiri. Tapi saudara-saudara, sudahlah. Terlepas dari apakah bahasa roh Sikar Raba-Raba itu benar atau tidak, masalah yang paling utama dalam cuplikan khotbah itu adalah dia menginginkan orang tidak menghakimi dia ketika dia menebarkan ajarannya, praktiknya secara publik di media sosial. Bagi saya, itu adalah keinginan paling tidak mungkin, tidak akan pernah mungkin terjadi, tidak akan pernah mungkin ia dapatkan dalam dunia maya ini. Pastor, saya kira pastor adalah seorang pastor dengan tingkat kedewasaan berpikir yang mumpuni. Katanya pastor itu punya Roh Kudus. Masa Roh Kudus itu nggak pernah berbisik ke pastor bahwa inilah resiko memuat ajaran di YouTube? Para apologet yang terjun di medsos seperti Pendeta Isra Soru, Verbum Veritatis, MYM, mereka tidak pernah memohon untuk jangan menyerang ajaran Kristen di medsos. Mereka melakukan pembantahan, pembelaan yang argumentatif, memohon untuk tidak dikritisi atau dikatakan sesat, bahkan menyerang ajaran Tritunggal dan lain sebagainya di medsos. Itu adalah hal yang bodoh, saya kira. Itu bibit dari totalitarianisme. Tentu Anda nggak bisa bayangin totaliter pakai tentara, pakai polisi. Itu zaman dulu. Tapi totalitarianisme sekarang itu bisa dilakukan dengan cara yang sangat hegemonik, dengan soft power, mengontrol pikiran orang.
yang paling bisa dilakukan adalah pembelaan, apologia, bukan memohon kepada pihak-pihak yang menyerang untuk jangan menyerang. Itu nggak bisa terjadi, saudara-saudara. Di medsos ini, ketika kita membuat ajaran kita atau menebarkan sebuah pemahaman di tempat terbuka, tempat umum, kita harus siap dikritisi, bahkan harus siap mendapat pertentangan. Harus siap, jangan melarang mereka, ya. Dan itu bukan saja benar, tapi harus terjadi. Ya saudara-saudara, kritik di ruang publik bukan hanya benar, tapi harus terjadi. Tuhan menghendakinya. Ujilah segala sesuatu. Oke? God bless.